mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang dan pemirsa live streaming YouTube Masjid SMB Jaya Wikramo Palembang Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan telah mengumpulkan kita untuk bersama-sama sholat zuhur berjamaah di masjid pada siang hari ini. Salawat serta salam tak henti-hentinya marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 3 April 2023 Masehi bersamaan dengan 12 Ramadan 1444 Hijriah telah hadir bersama kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema takwa adalah buah dari bulan puasa. Kami himbau kepada para jamaah bahwasannya di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya dan menuju mikrofon yang telah disediakan. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca umul kitab. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah, marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi kepada Ustaz Fa'alaihi wa yatafadhal mashkura. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi tsumma kunta wattabi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi biluqul hasan. Sadaqallah wa sadaqar rasuluh wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat mustami'ina mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa orang-orang yang punya hak atas diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin taufik, diangkat bala dan musibah, dan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri taula, dan bagi kita penunjuk jalannya kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustamina mustamiat rahimakumullah. 11 hari lah berlalu di dalam ibadah puasa kita. Untuk puasa ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua. Bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan keimanannya meninggalkan tempat kelahiran, meninggalkan tempat usaha mereka, rumah mereka, harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah diwajibkan berbagai macam syariat, di antaranya adalah puasa. Makanya panggilan tersebut untuk mereka yang betul-betul beriman. Maka kita di sini rasakan bahawa panggilan itu kepada kita. Maka ciri orang yang beriman ya puasa. Dalam kitab Syu'bul Iman, cabang-cabang keimanan adalah Shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Karena Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu kita rasakan ini panggilan yang Allah Subhanahu wa taala panggil orang yang beriman dengan lembut bahasanya, sama seperti Allah ketika memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Itu ya orang beriman dipanggil Allah lembut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah ketika manggil Nabi, wahai nabi, wahai rasul. Kalau nabi-nabi yang lain langsung dipanggil Allah dengan sebutan nama, ya Adam, ya Musa, ya Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggilannya halus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian diperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kabarkan kewajibannya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Berkenaan dengan puasa mungkin sudah banyak para asatid di beberapa hari ini di masjid ini begitu banyak mungkin menyampaikan tentang bagaimana syariat atau tata cara ibadah puasa. Karena ketika Allah nyatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, di situ adalah syariat yang mengaturnya. Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara berpuasa, apa dia syaratnya, apa dia rukunnya, apa dia yang harus dilakukan atau ditinggalkan, dan seterusnya. Keimanan dan keislaman kita itu syariat. Kemudian hasil daripada itu yang harus kita rasakan dan yang harus kita bina.
keimanan yang Allah Subhanahu berikan kepada kita dan syariat yang kita jalankan. Benar tak syariat yang kita jalankan? Kuat tak dan bagus tak keimanan kita? Periksa hasil daripada puasa kita. Apa hasil puasa? La'allakum tattaqun. Itu hasilnya. Bagus atau indahnya puasa kita dilihat dari hasil yang kita dapatkan dari ketakwaan kita kepada Allah. Apa yang dinamakan takwa itu? Sering mungkin kita mendengar kalimat takwa, sering kita mendengar wasiat takwa. Setiap Jumat, khutbah Jumat selalu diingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Salah satu rukun khutbah adalah wasiat takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa arti takwa itu? At-taqwa dikatakan lugatan ma'khuzun minal wiqayah. Takwa itu diambil dari kalimat ada al-wiqayah. Ayyahmi bil insanu an-nafsahu, yaitu maknanya adalah menjaga seseorang itu, menjaga dengan takwa tersebut nafsunya. Istilahan, secara istilah takwa itu adalah anta ja'ala bainaka wa baina ma haramallahu hajiban wa hajizan, yaitu engkau menjadikan antara engkau dan apa yang diharamkan Allah itu sebagai hijab, penghalang, terus menjadikan itu dinamakan takwa. Jadi makna takwa juga adalah takut kepada Allah. Jadi ada penghalang antara yang diharamkan Allah dengan kita. Itu istilahan secara takwa. Semakin dari istilahan ini kuat kita menjauhi atau menghalangi kita dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna takwa, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara takwa itu, jadikan takwa itu setiap saat. Ittaqullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu ma kunta, di mana we engkau berada. Jadi harus ada namanya penghalang kita dari yang diharamkan Allah di mana we kita berada. Bukan di masjid baik. Kita mungkin di masjid mampu tidak membicarakan wong, tidak ghibah, tidak namimah. Tapi di tempat lain, di pasar, mampu tak kita menjaga anggota badan kita supaya tidak melakukan yang diharamkan Allah dimanapun kita berada. Ada orang yang dia takwa di masjid, di pasar tidak takwa. Nah ini yang kita puasa ini, makanya puasa ini menyertakan dalam diri kita di mana, wah aku ini puasa. Makanya ketika pada saat nak berbohong, nak melakukan apalagi diharamkan, yang aslinya halal lagi baca kita. Ini diantara kekuatan gitu untuk menjauhi dari yang diharamkan Allah. Pelajaran di dalam bulan Ramadan ini, kita makan nasi itu halal, nasi itu. Makanan kita makan, minum banyu putih halal. Tapi ketika dalam keadaan puasa menjaga gitu. Kenapa? Tidak boleh, batal puasa gitu. Nah apalagi yang haram. Ini yang tadinya aslinya halal, baca gitu dengan puasa kita jauhi. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bagaimana diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang takwa jadi pelajaran. Makanya buahnya untuk orang yang berpuasa ini, dia akan tertanam pada dirinya, mampu dia tidak makan yang aslinya tadi halal, apalagi yang diharam, lebih mampu lagi kalau dia menghindari minuman yang diharamkan Allah, khamar lebih lagi harus dijauhi. Itu orang takwa nilainya. Baca dia kuat karena makna takwa itu. Dan makna takwa yang dimaknai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak. Di antara sering mungkin kita dengar Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda wa karamallahu wajha,
beliau menyatakan apa dia takwa? Dia katanya, at-taqwa khaufu minal jalil wa amala bitanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Wah, ini luar biasa makna takwa yang dikatakan Sayyidina Ali. Takwa itu apa? Karena kita kadang-kadang takwa itu hanya di mulut kita. Yang penting takwa kita nih. Kadang-kadang membuat kalimat seperti ini kita kadang-kadang meremehkan wong. Wong yang pantas dihormati mesti harus dihormati gara-gara masalah yang penting takwa. Yang penting takwa. Tak perlu kita menghormati wong. Padahal makna takwa itu ya diantara kita adalah merasa wong lain itu lebih baik daripada kita. Itu diantara takwa itu. Hatinya bersih. Wong yang takwa itu tidak akan sombong. Wong yang takwa itu pasti dia tawadhu dalam dirinya. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim kan, Nabi SAW ketika menyebutkan masalah takwa, hadis menjelaskan tentang hubungan kita sesama umat Islam. Wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wala tajassasu. Al muslim akhul muslim, kun ibadallah. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang saling kasih sayang, ikhwana, bersaudara. Kemudian Nabi SAW telah menjelaskan tentang jangan kalian saling hasud, jangan saling benci, jangan saling tidak berteguran. Muslim, saudara muslim, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Kemudian Nabi SAW menyatakan at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi SAW menyatakan takwa itu di sini, kata Nabi. Takwa itu di sini, di hati. 3 kali Nabi SAW menyatakan itu takwa. Jadi wong yang takwa tidak mungkin sombong. Jangan kalimat-kalimat takwa ini kita ungkapkan akhirnya untuk merendahkan wong lain. Kita ni yang penting takwa. Iya, memang takwa itu penting, tapi takwa itu adalah praktek, bukan sekadar omongan. Di dalam kehidupan kita, baik itu dalam hubungan kita dengan Allah maupun dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkenaan dengan takwa? Nah, ini yang harus kita ukur diri kita. Jangan kita nyengok wong lain. Oh, si anu tidak takwa. Ini bukan masalah kita nilai wong. Kita bukan penilai. Kita adalah pemain. Kita adalah pelaku. Kita ni yang harus nilai diri kita. Takwa belum aku ni. Bagaimana tingkat takwa? Yang kita ukur. Sayyidina Ali menyatakan di dalam makna takwa, beliau menyatakan takwa khaufu minal jalil, takut kepada al-jalil, Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Nah, memang rasa takut kita kepada Allah. Itu yang kita ukur. Jangan kita mengukur wong lain, karena tempatnya di sini. Hati kita yang tahu. Hati wong lain tidak tahu kita. Berarti kita baca nilai diri kita. Sebesar apa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ketika yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, ada apa-apa sedikit juga, dah baca sedikit juga. Diharamkan Allah tetap haram, nak banyak nak dikit haram. Balasan dengan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala besar. Tak ada yang dinamakan dosa kecil kalau tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tetap besar balasannya. Karena di akhirat kaget siksa yang paling rendah. Dalam riwayat maki sendal dari bara api, otaknya mendidih. Alhamdulillah min zalik. Itu paling rendah. Berarti dosa yang paling kecil kalau tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala itu. Takut kepada Allah itu harus ada pada diri kita. Bina. Nak ngatoi wong, nak membenci wong, Allah tahu di hati kita. Meremeh ke wong, merendah ke wong, tahu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang, si anu ni di hati kita rendah ke wong. Allah tahu, wong lain mungkin tak tahu. Nah, ini bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, panggilan solat. Jadi kita lagi masih dalam pendidikan untuk takwa ini, pendidikan bulan Ramadan ini. Hasilnya kaget bagus dah kita puasanya, ingat kaget habis lebaran. Masih tak kita
ibadah, rasa takut kepada Allah. Panggilan kaget solat. Alhamdulillah bulan Ramadan ni banyak dengar as-salatu khairum minan naum. Dengar galau nunggu azan apalagi maghrib. Tunggu nian. Kaget habis lebaran kaget nak. Masih tak nunggu ni. Nyogok dengar azan maghrib. Sesep ke mana-mana sudah, tak terdengar lagi azan maghrib. Ada tak galak dengar, ada yang tak terdengar lagi. Alhamdulillah Ramadan ini azan paling favorit azan maghrib. Oh, ditunggu, senang. Nak habis lebaran kaget. Bagaimana kita panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, rasa takut dah kita dengan. Itu untuk langsung solat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah dengar azan gawe apa tinggal itu memang top ni anda so takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang luar biasa karena ini dari keimanan. Karena ayat tadi panggil dulu orang yang beriman, asal ini takwa. Mereka lah dengar azan yang nyangkul baik, ngangkat dengan azan lepas ke baik langsung ke masjid. Cepat panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita mungkin tanggung, cangkul lagi jadi. Apalagi berdagang. Oh, berdagang lagi nak solat azan. Banyak yang apa? Datang nawawe melidak. Tidak tinggal ke gitu. Kagetlah ini. Dikit lagi. Kan masih lama juga waktu zuhur. Masih lama juga waktu asar. Itu kita dah ada rasa takut. Mungkin ada takut tapi sedikit rasa takut kita. Makanya untuk membina rasa takut kita, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perbanyak ingat mati. Aksiru dia kata. Zikri hadimul ladzat. Perbanyak mengingat yang memusnahkan kelezatan, itu kematian. Itu ingatkan untuk kita, simple modal untuk menambah rasa takut itu ingat mati. Ketika misalnya ada kita panggilan solat, kagetlah. Omong kepada diri kita, siapa jamin kita masih hidup jam sekian? Kagetlah solat. Memang boleh, tidak berdosa. Misal orang solat zuhur jam 2 tak berdosa, masih ada waktunya. Paling utama kan awal waktu. Masih di sini masih tidak berdosa. Kalau berdosa itu sampai keluar waktunya ya berdosa haram. Itu yang masuk ancaman dalam surah Al-Maun. Tapi kalau masih waktu tidak berdosa. Tapi kalau ada wong yang dia solatnya kagetlah jam 2. Siapa yang jamin dia hidup jam 2? Maka sampai dikatakan ulama berkenaan dengan solat, kalau memang kita ada uzurnya, tempat yang kita pada saat ini tidak memungkinkan solat, harus kita ada azam di dalam diri kita nak solat. Misal kita lagi di mobil, tak baca, harus azan. Nak ninggal ke mobil tak baca sini. Nak nyari itu 4 pagi. Nak mampir ke masjid, misalnya Masjid Agung ini, macet dari Cinde sana, azan sudah. Nah, Masjid Agung. Nah, waktu di Cinde itu sudah harus azam nak solat. Niat nak solat, azam namanya. Kalau kita tak tahu dari Cinde ke Masjid Agung ini, kalau kita tak punah, laju ajal kita. Nyata malaikat sudah nunggu, malaikat maut kan perintahnya itu nyabut nyawa di sini. Syanu bin Syanu meninggalnya jam sekian di tempat ini. Lalu tunggu depan hari itu misalnya. Kata malaikat maut depan hari ini ajalnya. Mana dia? Oh, masih di Cinde. Kita tenang baik kaget. Makanya ada azam dulu di Cinde sana untuk solat. Nyampe dia laju dia, tak sempat ke Masjid Agung ini. Maka dia sudah dikategorikan dia solat, punya niat yang kuat, azam. Nyampe nak solat lagi. Tapi kalau nyanta-nyanta tidak masih lama juga ini, laju dia. Itu termasuk dia lalai dengan solat. Nah, itu rasa takut itu diingatkan di antara kita dengan kematian. Bagaimana lagi di akhirat kaget. Karena kadang-kadang model kita ini nak langsung ingat dengan Allah itu, takut dengan Allah. Kalau mereka sudah itu sebut nama Allah sudah takut. Kalau kita ini kadang-kadang yang model itu dulu dengan kematian. Karena manusia ini beda-beda.
harus diingatkan dengan neraka, ada ancaman-ancaman itu. Baru ada tak? Takut. Baru ke ujungnya ya Allah. Adalah Allah yang sebenarnya harus kita takut ni. Kematian tak perlu kita takut ni. Karena kalau kita mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah redoi, bagus kematian kita. Neraka tidak perlu kita takut sebenarnya. Neraka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah timbul kepada aslinya, akhirnya takut kepada Allah. Itu mereka-mereka hanya takut pada Allah, itu nak masuk neraka, nak masuk surga, terserah, yang penting Allah redha. Sebab kalau Allah redha, neraka tidak akan mampu nyiksa kita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana api yang tadinya mestinya panas membakar justru menyelamatkan. Bardan wassalama, dingin dan menyelamatkan, bukan hanya dingin. Kenapa? Diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mungkin binam itu lama-lama kita tahu, kalau kita renungkan, maka yang perlu kita takut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita takut dengan Allah, beda dengan takut yang lain. Kalau sudah orang takut dengan Allah, tambah mendekat. Ini bedanya. Kalau kita takut dengan lain, nyawa lagi. Takut dengan Nabi mana nyawa. Tapi kalau dengan Allah, justru takut dengan Allah, orang yang bertambah takut, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khaufun minal jalil. Jadi katakan Sayyidina Ali, kita periksa ada tak buah puasa ini kaget, atau yang sekarang lah kita periksa diri kita, bertambah tak takut kita dengan Allah. Itu diri kita dah bertambah dah rasa takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali menyatakan wa amala bitanzil, beramal dengan yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Aktivitas kita harus aktivitas Al-Quran. Dari mana kita baca tahu dan mengukur diri kita aktivitas kita ni sesuai dengan Al-Quran? Ya jelas dengan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan kandungan Al-Quran. Nabi SAW adalah prakteknya Al-Quran. Aktivitas Nabi SAW adalah Al-Quran. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyatakan ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi, aktivitas Nabi, beliau menyatakan kana khuluqul Quran. Adapun Nabi SAW, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Itu praktek Al-Quran itu Nabi SAW. Oke, hati-hati kalau kita memaknai Al-Quran dengan dewek tanpa hadis Nabi SAW, bisa sesat kita. Lah Al-Quran itu dimaknai dengan hadis Nabi. Hadis Nabi ini ada penjelasan Al-Quran. Dan kalau kita tidak paham tentang hadis Nabi, itulah butuh ulama yang menjelaskan tentang hadis Nabi. Maka yang kita butuhkan adalah benarnya belajar supaya aktivitas kita ngamalkan sesuai Al-Quran. Seluruh aktivitas itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya semakin seseorang itu dia mengamalkan sunnah Nabi SAW, berarti semakin dia mempraktekkan Al-Quran. Maka kalau sahabat Nabi SAW itu sudah top, luar biasa. Para salaf kita, di antara Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, juga masih banyak para salaf kita. Beliau sampai menyatakan satunya dah, ma fa'altu makruh wala hammamtu bih. Aku tidak pernah melakukan yang makruh, aku tidak pernah berniat untuk melakukan yang makruh. Badan ya, bagian aktivitasnya, aktivitas seluruhnya sunnah Nabi SAW, mengamalkan Al-Quran. Ini orang takwa itu. Jadi kalau kita ini baru belajar takwa, aktivitas kita masih banyak yang sia-sia. Aktivitas kita masih banyak tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis. Bahkan yang diharamkan kita lakukan. Maka kita ni belajar takwa namanya. Sekarang itu masih pendidikan Ramadan untuk kita takwa, biar kita ngamalkan Al-Quran dengan benar. Itu Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir radhiyallahu anhu. Beliau memang dididik oleh ibunya. Dari kecil itu dididik oleh ibunya biar mengagungkan sunnah Nabi SAW. Diperhatikan luar biasa. Disuruh sholat di masjid, habis sholat suruh balik, tidak boleh kemana-mana.
dididik, ditanya, kalau keluar itu ditanya. Ibunya luar biasa perhatiannya. Setiap keluar balik ditanyanya dari mana, mek mana, seluruhnya diperhatikan. Kalau ada yang merusak pemikiran anaknya, segera diluruskannya anaknya. Suatu hari, beliau ini 2 beradik, KKM nama Tahir bin Husain bin Tahir, adanya Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhuma. Suatu hari dikatakan, beliau balik dari masjid, orang 2 beradik ini balik dari masjid. Akhirnya sebagaimana biasanya balik ditanya oleh ibunya, dari mana? Sudah sholat? Sudah sholat berjamaah, sholat berjamaah. Hari cerita di masjid tadi, Bu, rami wong, rami yang ngumpul. Ada apa rami, kata ibunya? Ada seorang ulama datang. Hingga rami wong dah datang. Ini ulama hebat dari luar kota. Rami yang dah datang di masjid. Karena berdua beradik ini diongkon ibu, kalau habis sholat balik tanya. Nah, ada ulama, nah kami balik dulu. Balik. Oh, hebat. Hebat apa, kata ibunya? Hebatnya dari mana kau tahu? Wong ngomong hebat dia. Apa hebatnya? Itu ulama itu, Bu, 20 tahun tidak minum, tapi kuat dia 20 tahun. Memang itu. Tapi ulama ini sebenarnya dia ahli ilmu, fikih, tafsir, segala ilmu. Memang ulama ini, tapi ada kelebihan itu. Nah, wong mengagungkan itu. Biasanya manusia itu yang aneh-aneh, yang beda dari yang lain, itu nih hebat. Ibunya dengar itu susah ibunya. Ini bahaya pikiran anaknya nih. Mengagungkan sesuatu yang tidak sepantasnya diagungkan. Tidak hebat tidak ada minum 20 tahun itu, tidak ada hebat. Tidak hebat bacap jalan pucuk banyu. Kalau kita mungkin ada orang baca Palembang ini nengok ada jalan pucuk banyu, tanya datang pengen foto minta tanda tangan. Jalan pucuk banyu baca terbang. Yang manusia kadang-kadang itu hobi yang apa? Yang aneh-aneh. Padahal yang hebat itu bukan itu. Akhirnya ibunya apa? Dak 2 ekor ini. Sini nak. Mbaknya banyu, cangkir, kawak ke masjid lagi. Balik lagi kamu ke masjid. Ngapa Bu ke masjid? Tunjukkan banyu ini dan ulama itu. Tunjukkan banyu ini ulama itu. Yuk tahu ibu kirim salam. Tunjukkan banyu ini. Katakan kepada ulama itu, minumlah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum. Nabi minum dengan sunnah Nabi. Minumlah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Katakan kepada dia, tanya anda ibu, selama 20 tahun ini apakah dia melakukan yang makruh atau tidak? Kalau tidak melakukan makruh baru hebat. Oh, ibu ini hebat. Dia namanya berpegang pada syariat, tak kata masalah urusan itu. Yang hebat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang hebat. Itu adalah orang yang bertakwa. Nabi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi orang yang paling mulia. Yang mengikuti Nabi, dialah yang takwa, dialah yang mulia. Semakin banyak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada anak tadi ngomong, "Bu, kalau kami ngawak banyu pasti dihalangi wong dia tidak ada minum." Yuk tahu baik, kalau ada orang halangi kamu, minta, yuk tahu kami minta barokah. Biasa kadang-kadang ngawak banyu minta doa, minta barokah, tak doakan. Yuk tahu itu baik, kakek kamu tidak dihalangi bang. Ini enggak awak, 2 beradik tadi ke masjid, pahami bang, ngawak banyu. Ya ngawak banyu toleh bang. Apa ngawak banyu? Tak minum bang tu. Ini kalau tidak kata minum puasa. Dah minum. Apa kata pesan ibunya? Minta barokah. Oh ya sudah, ini budak, yuk jalan. Sampai depannya, yuknya ulungnya minum. Katakan pesan dari ibu, ngapa katanya? Kata ibu, minumlah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Dan ibu bertanya, apakah engkau ini selama 20 tahun tidak melakukan yang makruh? Langsung apa? Gejut dia.
Peringatannya. Dan ini ulama yang benar, nerima kritik, yang bagus diamalkan, mengakui kebenaran. Wong yang kami mengagungkan dia bahawa dia tidak ada minum selama 20 tahun, itu yang dimuliakan, tak peduli dia. Dia dimbaknya banyu tadi karena perintah minumlah sebagaimana Nabi SAW minum. Dia tahu bagaimana cara Nabi minum dengan sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum dengan 3 kali bernafas. Duduknya dia ngomong dengan orang kami. Wong terkejut juga dia minum. No, katanya tak minum. Akhirnya dia ngomong dengan orang kami. Ketahuilah wahai hadirin, dikatakan, apa yang dikatakan oleh ibu budak 2 ekor ini benar. Wong yang hebat itu bukan yang lain. Wong yang hebat itu adalah yang tidak pernah melakukan yang makruh. Ini takwanya kan besar. Karena paling rendah takwa itu menjauh yang haram, apalagi yang makruh. Budak kecil tadi, Al-Habib Abdullah dan Habib Tahir, 2 beradik, dengar, oh itu hebat. Kan dari ibunya, itu yang hebat. Dari kecil tertanam sudah. Maka tidak ada melakukan yang makruh. Beliau sampai besar. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau luar biasa amalannya. Terlebih lagi Ramadan. Sampai-sampai beliau kalau Ramadan, menjelang Ramadan, dia mengumpulkan murid-murid anak-anaknya, ditanya amalan-amalan yang dilakukan. Apa dia kau lakukan amalan di bulan Ramadan kemarin? Berapa kali khatam Al-Quran? Berapa kali ini solatnya bagaimana? Ditanya kalau sikap-sikap. Sudah mereka ngomongkan sekian kali mengkhatamkan Al-Quran, sekian kali ini, sekian kali. Kalau masuk Ramadan ini apa dia nak kamu amalkan? Tanya nunjuk motivasi. Sampai-sampai akhirnya dia ngomong apa? Terakhir, siapa di antara kamu ni yang nak jual waktunya? Kalau baca waktu beliau aku nak tambah waktu. Akhirnya dia full waktunya untuk beramal. Itu yang mereka takwanya luar biasa. Yang makruh lagi tidak dilakukan dan tidak berniat melakukannya. Itu yang bagaimana caranya? Belajar gitu. Harus mengetahui dulu. Itu dalam ilmu syariat. Belajar fikih, ibadah dulu. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita berwudu. Tidak baca simpel. Langsung apa? Baca, belajar. Ada majlis taklim, majlis agung ni tidak kekurangan majlis. Ada yang nak ngajar apa ada? Nak ajar belajar fikih ada, tauhid ada kan? Belajar. Biar kita tahu aktivitas yang ini yang bagus. Ini kita yang pokok-pokok baik kita banyak sudah tak tahu. Jangan karena aktivitas yang sunnah, yang makruh harus kita jauh. Yang wajib. Bahkan di zaman sekarang ini tiang agama, solat itu lagi banyak tak tahu. Ada yang solat baik, syarat dan rukunnya tidak tahu. Kalau yang lain paham luar biasa. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Kalau mereka juga takwanya detail aktivitas mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini bertakwa namanya. Kan tidak ada sembarangan kita ngomong ke takwa. Kata Zainani, beramal dengan apa yang diturunkan, mengamalkan Al-Quran. Dan harus belajar tentang hadis. Maka disimpelkan oleh ulama kita ini, dimudahkan, disajikan. Tak perlu kita nak meneliti. Bukan tak perlu nak meneliti, istilahnya kita sudah disiapkan. Nah ini untuk kamu beramal. Ibaratnya kalau makanan itu tidak perlu kita muat lagi, tidak perlu kita tahu bahannya apa, sudah disajikan tinggal kita makan. Itu ulama itu. Mereka tahan tidak tidur, mereka meluangkan waktu mereka untuk sajikan kita. Sampai kita akhirnya tahu fardu wudu ada 6. Rukun solat ada 17 atau 13. Kamu syarat sahnya wudu, syarat sahnya solat. Dari mana mereka menyajikan itu? Tidak lain adalah mereka ambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tinggal kita makan. Tapi sebagusnya kalau kita nak meningkat, bukan hanya kita makan, harus kita tahu juga. Tak apa-apa setelahnya. Cuman jangan kadang-kadang ini hari dikit-dikit nak tanya dalil. Dalilnya apa? Ini sama baik kita ni yang model itu dikit-dikit tanya belum beramal, nanya dalil. Ibaratnya kita ni lapar. Kalau kita lapar tu makanlah dulu. Habis makan baru tanya.
mek mano bahannya apa, mek mano muatnya. Baru ini put lapar nanya. Coba kalau put lapar, suruh kong pempek. Nanya dulu, mek mano muatnya ini? Berapa banyak iwaknya? Kata orang tadi, makanlah dulu. Kaki habis makan baru tanya, percaya tak kau tu dengan aku? Ini pempek. Ngenyang ke nenek. Sama memang itu, kita percaya dengan orang. Makanya kalau kita tidak dikit-dikit nak dalil, mungkin sampai sekarang kita tak baca ngaji. Contoh kita belajar ngaji, model mana belajar ngaji itu? Tak banyak bertanya kita dengan guru ngaji kita, ustaz kita. Kata gurunya alif. Kamu baca alif tu? Nah, alif lah kan. Ini alif, ini ba, nah ada titik bawah ni ba, itu. Kan percaya gitu. Pertama kita percaya uang ini baca ngaji. Makanya kita belajar. Ketika diajari, ya jangan banyak tanya dulu. Karena kita percaya dia baca ngaji. Begitulah kita dalam belajar. Kita yakin, oh dia ni pintar, paham dia ni. Ilmu fikih sudah nogut dulu. Ini pada wudu, ada 6, ini cara wudu. Nah kalau kita nak terus seperti tadi belajar, baru belajar dalilnya. Oh ternyata 6 itu dalilnya dari sini. Oh ini hadisnya. Oh ini ayat Al-Qurannya. Baru kita belajar, sudah tahu. Itu caranya kita dalam belajar. Itulah para salaf kita, pendahulu kita, mu'alim kita yang ada di Palembang, modelnya itu caranya. Dan sampai sekarang juga orang tua kita, mereka baca wudu, baca sholat dari mana? Nurut mu'alim. Memang mereka ngajari praktek dulu. Itu namanya kita mengamalkan. Jadi orang yang belajar fikih, belajar tauhid, belajar ilmu tasawuf dan seterusnya, itu adalah mempelajari Al-Quran. Karena seluruhnya sumbernya adalah Al-Quran. Setelah mempelajari, ngamalkan. Ini orang takwa. Wa amila bitanzil, kata Sayyidina Ali. Ngamalkan dengan apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran, ngamalkan. Kalau sekadar Al-Quran ya, sampai sekarang mungkin kita bolak-balik Al-Quran, tak tahu kita sholat modal mana. Di Al-Qurannya perintah sholat, wa aqimus sholah. Apa dia sholat itu? Dari mana kita tahu sholat? Kalau tidak dari ulama, mungkin kita tahu sholat ini dari orang tua kita dulu. Tahu sholat, belum tahu nak dalil, nak wajib, nak sunnahnya dari orang tua kita. Oh sholat tu ini, prakteknya orang tua kita sholat mana? Kan itu anak-anak kita tahunya sholat, karena dia nyingok kita sholat, melok dia sholat nih. Cepat itu, anak itu kalau nyingok kita sholat cepat. Karena pengaruh mata itu lebih cepat untuk dipraktekkan daripada kuping. Nyingok, walaupun tidak diongkon sholat, anak melok dia sholat, rukuk, sujud, walaupun kadang tidak sempurna melok, tahu dia sholat. Lama-lama besar tahu gerakannya, diajari bacanya, akhirnya baca sholat dulu. Tidak tahu dalilnya, tapi sudah baca sholat. Jadi pelajari, itu dia majlis ta'lim. Mengamalkan Al-Quran itu tidak sesimpel dengan terutama untuk kita pribadi, pengamalan dalam Al-Quran itu nyingok apa dia kekurangan kita. Urutannya yang wajib-wajib dulu, sholat segala macam syariat itu pelajari, amalkan. Itu baru orang takwa, mengamalkan Al-Quran. Kemudian Sayyidina Ali menyatakan apa lagi? Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qanaah bil qalil. Kata Sayyidina Ali, orang yang takwa itu adalah merasa cukup dengan yang sedikit. Itu orang takwa. Ini kalau kita urusan masalah muamalah, merasa cukup sedikit. Berdagang untung sedikit cukup, gaji dikit cukup, merasa qanaah. Sebab kalau sudah punya sifat qanaah, dia tidak akan melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tidak kata sifat qanaah, maka tidak ada takwa. Ada uang gaji yang sudah besar masih korupsi, kenapa? Dah kata qanaah. Qanaah bil qalil, merasa cukup yang sedikit. Juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak kata apa-apa, tapi masih baca berbagi.
dah kata apa, masih baca berbagi mereka. Tidak nak aku dulu, tidak nulukun orang lain. Fa'isiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka itu butuh. Itu sahabat. Kalau kita setidak-tidaknya kalau merasa cukup sudah qanaah. Maka sifat qanaah ini sifat orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak kata qanaahnya itu rasa kurang baik, hingga akhirnya jatuh kepada yang diharamkan. Korupsi, mudi ke wong, nipu segala macam. Ini masalah korupsi ini bukan hanya untuk pejabat, banyak yang kelas bawah ini korupsi dengan waktu, tukang harian, korupsi dengan waktu, korupsi juga jam 9 bawa gawe, korupsi. Buang dah senang kali. Kadang-kadang ada barang lebih, anjaknya sama baik, dosanya banyak sedikit sama. Itu juga kenapa tidak kata qanaah. Maka qanaah itu barokah. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat hidupnya senang baik karena punya sifat qanaah itu senang. Kalau sifat qanaah tak kata banyak sekalipun dia tidak akan merasa cukup. Kata sifat qanaah banyak dia dia merasa cukup. Kurang baik terus, apalagi urusan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau urusan dunia ini, kalau orang itu punya satu lembah emas, pengen dua, banyak emas. Punya dua, pengen tiga. Kan dalam hadis Nabi akhirnya menyatakan la yamla ibnu Adam ila turab, tidak akan memenuhi keinginan manusia ini kecuali tanah, kecuali meninggal. Kelayu saja. Belum meninggal, belum. Jadi kalau tak kata sifat qanaahnya model itu kejengnya terus dunia, tapi dunia malahan nyiksa dia. Kita takwa itu sangat penting, qanaah bil qalil itu. Dan yang terakhir, Sayyidina Ali menyatakan adalah istiqdad liyaumir rahil, persiapan untuk perjalanan yaumir rahil akhirat, perjalanan yang jauh, persiapkan. Maka dalam bulan puasa ini persiapan gitu banyak sebenarnya, mudah kan, takwa itu mudah dalam puasa ini. Persiapan gitu, baca Quran, awal persiapan gitu, sedekah, apalagi persiapan sholat, persiapan untuk perjalanan sangat jauh. Kita kalau di dunia ini berjalan jauh butuh persiapan. Apakah kendaraan kita, apa bekal kita, apa yang kita makan, cukup dah ini bekalin. Udah perjalanan akhirat lama. Dari mana mulai? Alam barzah. Ketika kita meninggal, mulai perjalanan akhirat setelah kita menemui kematian. Sampai kapan ini? Tak tahu kita. Maka berapa banyak coba kita juga di pemakaman itu, yang dia kubur lebih lama daripada dia hidup. Fulan bin Fulan lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Sekarang sudah tahun sekian, umurnya 60 tahun. Dari dia meninggal sampai sekarang sudah 100 tahun. Masih sudah lama dia juga. Sampai ini perjalanan mereka. Mereka sudah melalui perjalanan. Bekal mereka, setelah mereka bawa ada bekal. Nah kita sekarang masih baca berbekal. Perjalanan kita kaget. Banyak gitu bawa. Wah, ini, makanya orang yang banyak amal itu itu. Sayyidina Sa'id bin Musayyib, dia orang beramal luar biasa, seorang tabi'in. Banyak amal luar biasa, solat, ibadahnya banyak, ilmunya luar biasa. Anaknya nego pula, bah sudahlah bah banyak gino, abah ni beramal. Apa kata Sa'id bin Musayyib ngomong dengan anaknya? Aku beramal bukan untuk aku dewek, untuk kau juga, tak ada. Buang ketika persiapannya banyak, bekalnya banyak, baca nulung wong. Para ulama itu karena bekalnya banyak, baca nulung wong, karena bekal banyak di dunia modal itu, no. Duit bekalnya banyak, baca uang tenang baik. Nah, itu mereka sampai itu, mereka pikirkan wong yang di sekitarnya, bahkan di antara mereka memikirkan wong yang di zamannya. Beramal dia untuk biar baca nulung wong.
Karena pada saat sanu kage alat tukarnya cuma dua. Tak ganti rupiah, tak ganti dolar, tak ganti seluruhnya. Cuma dua. Hasanat wa sayiat. Kebaikan dan kejahatan. Itu alat tukarnya. Mempunyai baik baca. Makanya kaget tuntutan di hari kiamat, kaget tuntutannya adalah kebaikan. Hingga ada orang yang bangkrut, kata Nabi. Siapa yang bangkrut? Banyak beramal tapi banyak menzalimi orang. Habis sampai dituntut orang. Menzalimi, tuntut, mbak solatnya, mbak puasanya, mbak habis. Yang mana lagi tak kata lagi nak tunjukkan alat tukar ini, tak kata. Kejahatan. Kau nuntut ambillah kejahatan lagi. Itu alat tukarnya. Jadi yang bermanfaat. Itu yang kata Zainal istiqdad di Amir Rahil. Persiapan untuk kita perjalanan yang jauh. Mudah-mudahan ini kesempatan kita. Ramadan masih setengah lebih. Tinggal kita persiapan kita. Matangkan buah yang kita akan hasilkan ini. Biar buah takwa ini manis untuk kita. Bagus untuk kita, bermanfaat untuk kita. Memang takwa yang ada bermanfaat untuk kita. Setelahnya kaki hasilnya. Bagaimana kita bina terus rasa takut kita bina terus. Biar kemasan takwa ini bagus, pas nian memang. Ibaratnya kalau buah itu memang masak di batang sudah. Tapi kalau ada separuhnya busuk, takut dengan Allah ada, qanaahnya kurang, persiapannya kurang, takut kepada Allah. Amalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Amalkan, usahakan itu. Aktifkan terus. Cari bagaimana aktivitas kita biar aktivitas yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qanaah, ingat qanaah. Rezeki itu nak kita ke mana kalau rezeki kita akan datang. Itu makanya orang qanaah itu mantap sudah. Kemana kita? Makanya dikatakan ar-rezeki kal ajal. Rezeki itu seperti ajal. Gua kita berlari ke mana? Dapat. Punya gitu lah. Kalau bukan rezeki kita, tidak akan kita dapat. Munggulah sudah di hadapan kita. Makanya harus sifat qanaah itu ada. Yang jadi qanaah merasa cukup. Dan persiapan untuk hari akhir, kematian kita. Makanya kalau kita renungkan, mikir untuk diri kita, tidak ada waktu lagi kita untuk ngurusi wong. Maka kalau nilai takwa itu dan kita berusaha untuk membaguskan takwa kita, meningkatkan kualitas takwa kita, mungkin kita nak ngurusi wong tak ada sempit lagi, tak ganti waktu lagi untuk ngurusi wong. Kalau sudah kita ngurusi itu tadi, diri kita dah rasa takut, kita bina, dah sempat kita ngurus. Syanu tu main itu, syanu tu main ini, dah sempat. Karena dah ada waktu lagi kita untuk ngurusi wong, hanya untuk diri kita dah. Mudah-mudahan sisa daripada bulan Ramadan ini kita akan berbuah takwanan kepada kita. Kualitas takwa kita akan bertambah baik. Kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kita mengamalkan kandungan Al-Qur'an dan sifat qanaah kita besar di dalam diri kita, dan persiapan untuk kematian bagus untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan anak keturunan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan tersukses di dalam kehidupan kita, yang menghasilkan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi yang telah menyampaikan ceramahnya. Selanjutnya kepada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya dan menuju mikrofon yang telah sediakan. Baik, kami ulangi, pada para jamaah yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya dan menuju mikrofon yang telah disediakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami persilahkan kepada Habib untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم ارحم تضرعنا وأمن خوفنا تقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا اجعل بطاعتك أشغالنا وإلى الخير معلنا وحقق زيارة آمالنا واختم بسعادة آجلنا اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر لدنيا وكل محل الحلق يميل بنا على معصيتك أو يسألنا عن طاعتك أو يحول بيننا بين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan.